wabarakatuh. Kembali di channel Mbak Na. Semoga teman-teman sehat selalu ya. Teman-teman, nih Mbak Na mau mereview dua sabun yang viral, yaitu yang fungsinya hampir bersamaan tapi kandungannya berbeda ya. Nah, sabun apa yang mau Mbak Na bahas kali ini? Sabun Kojic Acid dan sabun Alpha Arbutin. Dua-duanya adalah sabun Thailand. Nah, sebelum melangkah lebih jauh lagi, yuk kita lihat isinya daripada sabun ini. Oke, stay tune terus ya. Nah, teman-teman udah lihat ya tadi kemasannya daripada Alpha Arbutin, sabun Alpha Arbutin dan Kojic Acid ya. Yang satu warnanya merah, satu warnanya biru sesuai dengan kemasannya. Nah, kali ini Mbak Na mau bahas satu-satu kandungan yang terdapat pada sabun Kojic. Sabun Kojic ini sendiri tuh sudah aman dipakai ya, karena dia sudah GMP dan FDA. GMP itu adalah Good Manufacturing Product, dan kalau FDA itu kan Food Drug Administration. Jadi dia udah aman ya, seperti BPOM-nya di Indonesia, sarannya seperti itu. Dan juga di sini ada lambang ini vitamin. Jadi dia memang, nah ini toh, kalau ada lambang kayak daun gitu, berarti dia ini termasuk produk vitamin ya. Di sini ingredientnya juga ada Kojic ya kan, dan zat-zat lainnya yang terkandung dalam sabun ini. Sabun ini kalau di Mbak Na sendiri, biar dia gampang pemakaiannya, itu Mbak Na potong-potong seperti ini ya. Jadi kita ambilnya satu-satu aja gitu kan. Oke, kita bahas satu-satu untuk kandungan daripada apa sih sebenarnya. Sebelum pakai ini tuh kita harus tahu dulu apa sih sebenarnya Kojic Acid itu. Kojic Acid itu adalah asam kojic yang berasal dari fermentasi jamur. Jadi dia tuh hasil fermentasi jamur yang difermentasikan sehingga menjadi asam kojic gitu ya. Sementara kalau koji itu sendiri tuh berasal dari bahasa Jepang yang artinya tuh nasi putih gitu ya. Nggak tahu kenapa kok bisa jadi nama asam kojic itu sejarah gimana gitu. Nah, Kojic itu sendiri manfaatnya tuh apa sih gitu kan? Manfaat dari Kojic Acid itu sendiri atau asam kojic, dia itu untuk menghambat pertumbuhan melanin, menghambat pertumbuhan dari pigmentasi gitu ya. Kenapa? Makanya diklaim itu dia bisa memutihkan tubuh gitu ya, bisa berfungsi untuk memutihkan tubuh, mencerahkan tubuh, mencerahkan wajah. Jadi banyakkan skincare dan yang lain-lainnya itu yang produk-produk untuk pemutih itu banyak menggunakan Kojic Acid. Yang kedua, fungsinya, manfaatnya daripada asam kojic itu sendiri, dia itu untuk antimikroba. Antimikroba itu seperti apa? Misalkan nih, wajah kita jerawatan ya, ada bekas-bekas maksudnya jerawatan yang suka besar-besar gitu. Nah, itu bisa diatasi dengan asam kojic. Terus yang ketiga itu manfaatnya apa? Dia itu
untuk mengatasi infeksi jamur. Nah, infeksi jamur tuh kayak apa? Misalkan kudis, terus kayak apa sih? Pokoknya penyakit jamur yang kayak panu gitu-gitu. Itu tuh bisa pakai asam kojic gitu ya. Jadi seperti itu ya manfaatnya. Jadi kebanyakan kenapa digunakan di skincare, misalkan asam kojic itu sebagai pemutih ya, karena dia memang fungsinya untuk menghambat hiperpigmentasi seperti itu ya. Nah, untuk pemakaiannya sendiri, kalau sabun kojic itu dilengkapi dengan net ya, jadi dia nanti dimasukkan aja. Jadi gini, ambil satu sabun yang kecil gitu ya, caranya gimana, lalu dimasukkan ke netnya yang sudah ada di kemasannya, atau bisa juga beli. Nah, kemudian dikasih air dan lalu digosok-gosok gitu. Ini cara pemakaiannya ya, digosok-gosok, lalu nanti sabunnya itu akan banyak busanya ya. Nah, setelah banyak busanya itu baru kita pakaikan di tangan atau di tubuh gitu. Dan untuk baunya sendiri dia seger sih, kayak apa ya, lebih seger sih. Tapi tidak semua orang itu cocok dengan penggunaan daripada kojic acid ini sendiri, atau sabun ataupun skincare yang mengandung kojic, karena ini efeknya itu bisa kulit bisa merah-merah, kulit bisa kering. Jadi memang tidak semua orang cocok dengan kandungan kojic acid ya, asam kojic ya. Jadi memang dia bisa menghambat hiperpigmentasi, menghambat pertumbuhan melasma lah. Tapi tidak semuanya cocok, karena jujur Mbak Nas setelah pakai ini gitu ya, kulit jadi berasa kering gitu sih. Dan Mbak Nas nih pakainya ini memang di badan ya, enggak di wajah. Mbak Nas nggak berani kalau wajah itu kan sebenarnya, jadi Mbak Nas nggak berani kalau pakai di wajah, jadi Mbak Nas pakai di body, di badan gitu ya. Memang dia langsung berasa kayak kering gitu ya. Nggak tahu deh, mungkin baru efek-efek pertama kali ya. Nah, sekarang kita bahas sabun alpha arbutin. Sebelumnya kita harus tahu dulu, sebelum pakai sabun ini kita harus tahu dulu nih, apa sih sebenarnya alpha arbutin itu? Alpha arbutin adalah senyawa turunan dari hidrokinon, tapi dia ini senyawa yang dihasilkan oleh ekstraksi dari daun yang dikeringkan, daun-daun yang dikeringkan karena dia sifatnya lebih alami, yaitu daun cranberry, daun pir, blueberry yang diekstrak gitu ya, sehingga jadilah senyawa alpha arbutin yang fungsinya juga untuk mencerahkan kulit wajah. Oke ya, jadi kenapa sabun ini itu bisa memutihkan badan, atau katanya memutihkan kulit, memutihkan wajah ya, karena dia ada kandungan alpha arbutin yang sifatnya itu untuk menghambat pertumbuhan melanin dalam kulit, seperti itu. Manfaat lain selain daripada dia untuk menghambat hiperpigmentasi, dia juga untuk mengatasi jerawat. Misalkan wajah kita itu ada jerawat itu kan tidak hanya di wajah ya, tapi kadang-kadang ada di tubuh kita juga, di punggung atau di dada, itu biasanya suka tumbuh jerawat. Nah, itu bisa diatasi dengan alpha arbutin. Jadi alpha arbutin itu sebenarnya manfaatnya hampir sama dengan sabun kojic ya. Kalau misalkan tadi manfaatnya itu tidak terlalu jauh, hanya dia memang yang berbeda adalah senyawanya saja. Kalau misalkan tadi sabun yang tadi itu kandungannya kan kojic acid, asam kojic, sementara sabun alpha arbutin ini kandungannya adalah alpha arbutin, sama-sama dari Thailand, sama-sama sudah FDA, GMP, sama-sama aman sasarannya, dan dia memiliki fungsi yang hampir bersamaan. Namun
sebenarnya ya senyawa alpha arbutin itu lebih efektif daripada kojic acid. Jadi dia tuh lebih efektif untuk mencerahkan kulit wajah daripada senyawa kojic acid. Karena di sini dia ini walaupun dia sebagai turunan daripada senyawa hidrokinon, tapi dia lebih efektif daripada kojic acid. Seperti itu ya teman-teman. Jadi harus tahu dulu sebelum pemakaiannya. Jadi harus tahu kandungan-kandungan yang ada di kedua sabun ini gitu ya. Jangan asal pakai, karena kalaupun misalkan tidak cocok atau iritasi, misalkan jadi celekit-celekit atau gimana gitu, ya lebih baik dihentikan saja, berarti nggak kuat untuk penggunaan kedua sabun ini. Nah, kalau sabun alpha arbutin itu sendiri, kalau Mbak Ana sudah dikemas kayak begini, jadi dipakainya satu-satu, karena sabun ini tuh hampir sama seperti ini. Jadi dia kalau udah kena air, dia tuh gampang meleleh gitu ya, nggak kayak sabun-sabun lokal gitu ya. Jadi dia tuh cepat meleleh, makanya dipotong-potong gini, diambil satu-satu, dipakai satu-satu. Dan ini kalau Mbak Ana sudah pakai ini di body ya, jadi Mbak Ana memang pakainya di body, nggak di muka. Karena bagi Mbak Ana itu sabun muka sama sabun body itu apa ya, jadi beda gitu loh. Karena kalau sebenarnya struktur kulit wajah sama struktur kulit di badan itu tuh berbeda gitu loh. Kalau bisa sih jangan dipakai di muka, karena apa, kasihan aja mukanya gitu loh. Kalau misalkan memang untuk body, untuk pembersihan, untuk ngecerahin, itu ya nggak masalah sih, pakai di body aja, asalkan tidak mengiritasi kulit body kita gitu ya. Kalau misalkan memang ini digosok-gosok di kaki yang burik-burik gitu ya, yang apa, bekas-bekas bentol atau apa, itu tuh bisa juga pakai ini gitu. Jadi hampir sama lah ya manfaatnya. Nah, baunya itu Mbak Ana tuh lebih suka bau ini gitu. Baunya tuh kayak permen karet gitu, kayak bubble gum, seger lah. Aku lebih suka bau ini daripada bau kojic. Yang alpha arbutin itu dia itu ada tulisannya made for Indonesia. Jadi memang ini dibuat untuk Indonesia ya. Dan ingredientnya juga ada semuanya. Bagi Mbak Ana, kedua sabun ini Mbak Ana lebih memilih yang ini sih gitu. Karena apa ya, nggak terlalu kering. Kalau ini tuh berasa kering banget gitu loh. Mbak Ana pakai ini tuh kering banget. Tapi Mbak Ana suka bau ini gitu. Tapi Mbak Ana juga tidak memakai sabun ini untuk wajah, karena sebenarnya kalau Mbak Ana bilang ya, ini menurut Mbak Ana sendiri, kulit di tubuh sama kulit di wajah itu kan teksturnya berbeda. Jadi alangkah baiknya untuk sabun-sabun body shop yang kayak gini, yang katanya bisa juga mencerahkan kulit wajah, lebih baik dipakai di body aja, di badan aja. Karena kalau misalkan untuk wajah itu sebenarnya nanti ada sabun sendiri yang khusus untuk wajah. Jadi lebih baik ini buat badan aja. Dan lagi kalau misalkan untuk fungsinya memutihkan nggak sih sabun ini tuh sebenarnya bener-bener memutihkan nggak sih? Kalau Mbak Ana bilang ini tuh memang namanya sabun itu kan untuk mandi ya, atau untuk mencuci, untuk membersihkan. Nah, kalau efek mencerahkan mungkin iya, tapi kalau putih, bener-bener putih, itu kayaknya tuh kalau sabun kayaknya enggak deh kayaknya. Maksudnya bukan dari sabun sebenarnya kalau misalkan kalau mau putih. Tapi kalau cerah atau untuk merubah kulit wajah, kulit badan kita tuh jadi putih gitu, kayaknya bagi Mbak Ana hanya mencerahkan aja. Tapi kalau untuk memutihkan gak tahu berapa lama. Oke? Nah, mungkin segitu dulu review dari Mbak Ana. Kalau mana yang baik, tapi Mbak Ana lebih suka yang sabun ini daripada ini, ya kan? Tapi Mbak Ana suka baunya yang ini. Semoga teman-teman bisa memahami, dan semoga teman-teman sehat selalu. Oke? Jangan lupa subscribe
subscribe, like, and comment. Oke, salam sehat buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.